Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salsa Andini dengan NIM L0312010009. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai aplikasi rekayasa genetik pada budidaya ikan di Indonesia. Di mana perbaikan mutu genetik ikan itu merupakan suatu langkah lanjut dari kegiatan budidaya ikan yang bertujuan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas suatu komoditas apabila teknologi budidaya sudah optimal diterapkan. Strategi perbaikan mutu genetik dapat dilakukan baik secara konvensional melalui seleksi dan hibridisasi atau molekuler melalui rekayasa genetik. Di Indonesia, upaya perbaikan mutu genetik melalui rekayasa genetik telah mulai dilakukan sejak tahun 1980. Rekayasa genetik yang pertama kali diterapkan adalah manipulasi set kromosom untuk menghasilkan klon genogen yang dapat mempercepat pemurnian galur poliploidi untuk menghasilkan populasi ikan yang memiliki set kromosom lebih dari 2N. Di mana aplikasi rekayasa genetik yang kedua yaitu manipulasi kelamin untuk memanfaatkan potensi seksual dimorphism pada pertumbuhan ikan konsumsi dan sifat eksotis pada ikan hias. Aplikasi rekayasa genetik yang ketiga yaitu transgenik atau DNA rekombinan. Nah, di sini saya akan menjelaskan teknologi, aplikasi, perkembangan, potensi, dan manfaat rekayasa genetik di mana akan terbagi atas beberapa, yaitu yang pertama itu rekayasa kromosom. Rekayasa kromosom itu suatu teknik untuk mengubah kromosom ikan menjadi kromosom ikan normal diploid atau 2N, hasil kontribusi 1N set kromosom betina dan 1N jantan. Pada rekayasa kromosom, individu normal 2N dapat dibuat dengan sumber kromosom dari betina atau ginogenesis atau jantan saja atau androgenesis. Sejumlah kromosom dapat ditingkatkan menjadi poliploid atau 3N atau 4N. Adapun penerapannya yaitu dimulai sejak tahun 1985. Namun, perkembangan teknologi ini dalam konteks perbaikan mutu genetik ikan tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, karena tidak diletakkan dalam kerangka program breeding yang besar dan terarah. Di bawah ini akan disampaikan beberapa hasil yang diperoleh dan dilakukan di Indonesia. Yang pertama yaitu genogenesis. Yang dimana sebagaimana dilakukan bahwa seleksi yang telah dilakukan di Indonesia itu sebelum tahun 1985 itu bertujuan untuk melakukan pemurnian pada sifat-sifat kualitatif dengan cara menyeleksi berdasarkan penampakan luar atau fenotip. Dengan adanya teknologi, rekayasa kromosom pencapaian hasil seleksi untuk pemurnian dapat dipercepat. Adapun metode geogenesis dapat digunakan untuk mengeliminasi problem inbreeding melalui produksi ikan atau strain dengan tingkat kemurnian tinggi yang dapat digunakan pada kegiatan hibridisasi. Keberhasilan geogenesis telah dilakukan dengan menggunakan berbagai sumber sperma pada telur ikan mas. Kemudian yang kedua yaitu poliploidi. Secara teori ikan, poliploid 3N atau N4N akan tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan ikan normal atau diploid 2N. Ikan triploid atau 3N dapat diproduksi dengan cara memberikan kejutan panas atau dingin terhadap telur yang dibuahi oleh sperma ikan jantan. Di mana dengan demikian ikan-ikan triploid itu memiliki 2N kromosom dari betina dan 1N kromosom dari jantan. Hasil pengujian tersebut dibandingkan dengan ikan normal tidak selalu memberikan hasil yang positif. Di mana di Indonesia itu keberhasilan pembentukan ikan triploid melalui kejutan panas pada ikan telah dilaporkan. Di mana pada pengujian ikan lele triploid didapatkan bahwa tidak terdapat perbedaan ketahanan penyakit dibandingkan dengan ikan lele diploid. Namun, secara umum, penggunaan ikan triploid belum banyak digunakan secara komersial, kecuali pada kekerangan, khususnya ikan grass carp.
lebih banyak digunakan untuk mengendalikan populasi yang dapat digunakan untuk mengontrol gulma di suatu perairan waduk atau perairan tertutup. Kemudian yang ketiga itu manipulasi dan kontrol kelamin dengan hormon. Jenis kelamin suatu ikan secara genetis telah ditetapkan pada waktu pembuahan. Namun, gonad ikan yang baru menetas belum berdiferensiasi menjadi jantan atau betina. Determinasi seks merupakan mekanisme untuk mengarahkan diferensiasi seks, di mana diferensi seks itu merupakan suatu perkembangan testis ataupun ovarium dari gonad yang belum berdiferensiasi. Adapun proses determinasi dan diferensiasi seks pada ikan itu sangat labil dan memungkinkan untuk dimanipulasi secara ploidi, menggunakan hormon, kejutan suhu, dan faktor lingkungan yang lain. Berdasarkan hal tersebut, dikenal teknik untuk memanipulasi dan mengontrol kelamin ikan menggunakan hormon. Pengendalian kelamin dan aktivitas produksi pada ikan adalah salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas ikan dalam kegiatan aquaculture. Dalam budidaya perikanan itu dikenal sebagai budidaya ikan berkelamin tunggal. Nah, terbagi atas beberapa, yaitu pengalihan kelamin melalui pakan atau oral. Nah, pada teknik alih kelamin ini, pemberian hormon itu dilakukan beberapa cara berdasarkan faktor efektivitas, efisiensi, palatabilitas, kemungkinan populasi, biaya, karakteristik budidaya, dan perkembangan spesies ikan. Beberapa teknik yang dikembangkan dalam pemberian hormon untuk alih kelamin diantaranya itu dengan oral, di mana teknik oral ini dilakukan dengan pemberian melalui pakan buatan dan pakan alami. Di mana teknik oral melalui pakan buatan itu telah banyak dilakukan pada ikan dan udang. Kemudian yang kedua itu pengalihan kelamin dengan perendaman. Teknik perendaman ini dilakukan di berbagai fase, diantaranya itu pada fase embrio, larva maupun induk. Pada fase embrio ini dilakukan pada ikan lele menggunakan AL menghasilkan dosis 30% mg per L, efektivitas untuk meningkatkan presentasi jantan sebanyak 67,46%. Pada fase larva, kemudian berhasil melakukan alih kelamin ikan lele menggunakan A1 itu sebesar 72,90% pada larva yang berumur 0 hari. Di mana pada ikan gapi Poecilla itu berhasil didapatkan presentasi jantan sebesar 48,99% setelah dilakukan perendaman terhadap larva selama 10 jam. Metode perendaman yang lain itu metode penandahan yang lain yaitu pada induk. Kemudian yang ketiga itu pembentukan jantan dan betina super. Selain dengan pemberian hormon secara langsung pada suatu generasi, dikenal juga teknologi induk jantan atau Y besar. Induk ini digunakan untuk membuat induk yang dapat menghasilkan benih tunggal kelamin jantan. Di mana di Indonesia itu dilakukan tahapan pembentukan induk jantan yang terdiri atas 3 tahapan, yaitu tahapan feminisasi atau pembalikan kelamin dari jantan genotip menjadi betina fenotip atau XY dengan hormon steroid. Kemudian kedua itu tahap uji progen atau mengawinkan ikan jantan normal yaitu XY juga dengan betina fenotip X besar Y besar. Kemudian hasil pengalihan kelamin dan kemudian tahap produksi yaitu mengawinkan ikan jantan super homogamet atau Y besar dengan betina normal X besar. Kemudian transgenik. Keempat itu transgenik. Prinsip teknologi transgenik yaitu perubahan secara buatan pada genom akibat penambahan, pengurangan, perubahan susunan asli secara rekombinan DNA dengan cara memindahkan suatu atau beberapa gen dalam potongan DNA asing yang menyandikan sifat tertentu dari suatu organisme ke dalam organisme lain. Di mana DNA rekombinan itu merupakan kombinasi ulang atau rekombinasi untuk penggabungan ulang gen dari sumber yang berbeda secara in vitro. Adapun produk-produk teknologi transgenik telah menjanjikan harapan besar untuk dikembangkan di masa kini dan di masa yang akan datang karena dapat meningkatkan karakteristik produksi.
Kemampuan untuk mentransfer gen baru dan menghasilkan genotip yang lebih cepat dibandingkan dari yang dapat dicapai melalui penggunaan metode seleksi secara tradisional. Teknik transgenik ini memodifikasi ciri produksi dari organisme bernilai ekonomis penting secara komersial. Selain itu, dapat menyediakan data-data tentang studi ekspresi gen dan aksi hormon. Kemudian transgenik pada laju pertumbuhan dan konversi pakan. Di mana kita ketahui bahwa pertumbuhan itu proses biologi yang sangat kompleks yang terjadi apabila terdapat kelebihan energi dan materi yang berasal dari pakan yang dikonsumsi. Pertumbuhan sendiri itu terjadi pada beberapa tingkat materi seperti biologi seperti sel, jaringan, organ, organisme, populasi, dan komunitas. Pertumbuhan digambarkan sebagai penambahan jumlah sel dan ukuran sel, dan di mana jumlah sel dapat diduga dari konsentrasi DNA pada jaringan. Sedangkan konsentrasi DNA itu digunakan untuk menduga ukuran sel. Adapun kandungan DNA relatif konstan dalam sel, sedangkan konsentrasi DNA akan berfluktuasi tergantung pada aktivitas sintetis protein. Kemudian dengan demikian itu, resol DNA atau RNA dapat dijadikan penduga bagi aktivitas sintetis protein yang berakhir dalam bentuk pertambahan bobot atau pertumbuhan. Kemudian transgenik pada kontrol penyakit. Pada pengendalian penyakit itu, teknologi transgenik atau DNA rekombinan telah memberikan pengaruh dalam mengontrol penyakit pada ikan-ikan dengan hasil rekombinasi beberapa vaksin secara viral. Dasar genetik ini dapat dipertahankan. Dasar genetik dari pertahanan stres pada organisme air itu sama. Namun, ikan mempunyai ciri-ciri spesifik untuk meningkatkan ketahanannya terhadap stres yang secara genetik dapat diidentifikasi. Kemudian yaitu transgenik pada nutrisi. Pengaturan nutrisi pada ikan budidaya berkaitan dengan pentingnya mengubah kapasitas pencernaan ikan seperti pada kemampuan untuk meningkatkan kecernaan karbohidrat dan protein nabati. Hasil penelitian yang telah dilakukan pada ikan-ikan teleostel memberikan sumbangan yang berarti. Namun, hal ini memungkinkan bahwa pemberian izin kepada para pengusaha industri pakan untuk menggunakan komponen pakan yang sedikit lebih rendah kualitasnya. Kemudian, transgenik pada toleransi lingkungan. Sejumlah spesies ikan-ikan teleostel yaitu dapat bertahan hidup dalam kondisi yang sangat dingin karena kemampuannya secara genetis untuk menghasilkan protein anti beku. Kemudian gen yang mengontrol sintetis dan sekresi dari protein ini telah diisolasi dan dikloning dari spesies yang berbeda. Kemudian gen yang mengkode AFP telah sukses ditransfer ke dalam ikan salmon Atlantik. Selain itu, juga telah dihasilkan spesies tilapia yang mampu hidup pada suhu salinitas yang tinggi di Afrika Timur. Kemudian transgenik lainnya, misalnya pada ikan zebra, telah diperoleh hasil produksi benih ikan jantan dengan cara injeksi gen enzim aromatase pada telur ikan. Penambahan gen yang berasal dari ikan salmon dengan cara melipat gandakan jumlah kopi gen yang bekerja dalam sintesa asam lemak HUFA, maka kadar EPA dan DHA dalam tubuh ikan meningkat sebesar 1,4 dan 2,1 kali lipat daripada ikan biasa. Kemudian pada spirulina itu sebagai bahan makanan dan kesehatan, dan telah berhasil dilakukan integrasi dan terekspresikan genetically engineered market gen. Nah, kemudian adapun kesimpulannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa aplikasi rekayasa genetik pada ikan budidaya telah banyak diterapkan di Indonesia. Namun, manfaat yang diperoleh belum optimal karena belum tersedianya program besar yang terarah dan berkesinambungan untuk menghasilkan suatu produk yang memberikan manfaat terhadap budidaya secara langsung. Di masa mendatang, diharapkan teknologi yang telah bersedia dapat diaplikasikan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pembudidaya di Indonesia.
Penerapan teknologi sangat tergantung pada status terkini komoditas yang akan diperbaiki kualitas genetiknya dan permasalahan yang dihadapi. Antara satu komoditas dengan komoditas lainnya akan berbeda pendekatan perbaikan genetik yang dapat diterapkan. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.